Di Banyumas, ada sebuah desa yang tak pernah lelah menghasilkan tahu berkualitas. Desa yang hidup dari kedelai. Kalisari bukan sekedar desa biasa. Di setiap sudutnya ada kisah ketekunan perajin tahu yang diwariskan turun-temurun. Semua dimulai dari biji kedelai pilihan. Inilah langkah pertama pembuatan tahu berkualitas. Merendam kedelai semalaman. Setelah direndam semalaman, inilah tahap penting dalam proses pembuatan tahu, yaitu penggilingan kedelai. Kedelai yang telah direndam digiling hingga halus, kemudian menjadi bubur putih yang kental dan bergumpal. Dari sinilah sari kedelai akan dipisahkan sebagai bahan utama tahu berkualitas. Setelah direbus, sari kedelai dipisahkan dari ampasnya. Ampas yang tersisa tak dibuang begitu saja. Di Kalisari, ampas tahu bisa dimanfaatkan sebagai bahan templek atau dage. Sementara itu, sari kedelai yang murni dituangkan ke dalam cetakan kayu, dibiarkan mengendap hingga mengeras, membentuk tahu yang padat sempurna. Setelah itu, tahu dipotong, dibungkus kain, dan dipres dengan alat tradisional untuk mengeluarkan sisa air. Dalam waktu singkat, tahu segar siap dipasarkan. Saya mulai usaha tahu itu tahun 2003. Mei 2003. Kenapa memilih usaha tahu? Memilih usaha tahu itu sebenarnya karena waktu itu di sini kan boleh dikatakan mayoritas
desa ini mayoritas tahu. Jadi saya untuk berkeinginan lah ya, keinginan untuk menjadi perajin tahu. Ada berapa pekerja yang bekerja Di rumah saya ada 2-3 orang. Bisa dijelaskan bagaimana proses pembuatan tahu dari awal sampai jadi? Prosesnya itu dari mulai perendaman kedelai. Kedelai itu berarti kita timbang dulu, ya. Timbang satu masakan kita bikin 10 kilo. Tuh. 10 kilo terus nanti kita timbang 10 kilo baru direndam. Itu direndam kurang lebihnya sekitar, rendam itu kurang lebihnya 6 jam. Setelah 6 jam terus dicuci itu bersih, baru kita giling dengan mesin giling kedelai. Nah setelah giling menjadi bubur, kita adonin, kasih air dikit biar agak encer, baru kita masukkan ke tungku untuk direbus. Nah setelah mendidih saripati itu baru kita saring dengan kain penyaring tuh. Dengan di tempat yang berbeda ya, di sebelahnya itu kan ada tempat juga. Nah setelah itu jadi itu kita kasih biang atau kecutan setelah disaring itu loh, dipisahkan, ampasnya dipisah, terus saripatinya itu dikasih biang atau kecutan, atau bahasa Kalisarinya terus larut tahu. Nah setelah dikasih larutan kan sedikit menggumpal, nah kayak semacam kayak begitulah, baru dicetak. Setelah dicetak, dipres, terus kita potong menurut ukuran masing-masing seperti itu. Jadi butuh berapa lama waktunya Pak? Sekitar 1 jam, kurang lebihnya 1 jam. Dari pertama dengan keduanya itu loh ya. Bahan-bahan utamanya? Kalau pure murni kedelai, nggak bisa ditambahin kalau tahu. Alat yang digunakan dalam proses produksi? Waduh, banyak sekali. Itu jelas ada ember besar untuk menampung biang, ada ember sedang yang untuk merendam kedelainya, ada ember yang kecil itu untuk mengangkut saripatinya, terus ada gayung, ada mesin giling, terus ada namanya widik. Widik itu tempat meniriskan atau tempat naruh tahu, ada cetakan, ada mesin pres gitu loh. Jadi banyak sekali. Tantangan terbesar dalam menjalankan usaha tahu ini? Tantangannya terbesar adalah ekonominya ya. Ekonomi dalam arti pasarannya itu. Jadi kalau kedelai itu semuanya impor, lokal nggak bisa mencukupi. Apalagi desa Kalisari ini kebutuhan akan kedelai per hari itu 10 ton per hari. 10 ton, iya, karena di desa Kalisari itu ada sekitar 260 pengrajin tahu gitu loh. Apakah pernah mengalami masa sulit? Mas sulit itu pas masa pandemi COVID. Itu kalau masalah kedelai enggak, cuma harganya yang mahal itu aja. Tapi kalau walaupun mahal tetap ada kedelainya. Harapan semua perajin tahu itu sama. Bagaimana cara mendapatkan kedelai yang kualitasnya bagus tapi murah. Nah makanya saya berharap kepada jenengan nanti selaku mahasiswa nanti bisa penelitian, bisa bikin bagaimana caranya kedelai lokal tapi bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itu harapan saya seperti itu. Harga jual tahunya itu masing-masing perajin itu beda-beda. Kalau saya harga jualnya itu yang satu, yang besar itu 1.800 per satu bijinya. Dalam satu cetakan itu ada 40. Nah kalau tahu kecilnya 750. Satu cetakan itu isinya 80. Enggak, per biji, per satuan. Jadi per kemasan. Kalau kemasan isi 5, yang besar itu harganya 9.000. Kalau yang kecil itu isinya 20, 15.000. Udah di packing. Iya.
Jadi udah higienis dari rumah. Kita masing-masing punya pasaran sendiri-sendiri. Tapi yang jelas mencakup ada yang di Banyumas, mayoritas ke Kabupaten Banyumas ya. Kalau saya sendiri ke Purwokerto. Di Banyumas itu ada yang pasar Aji Barang, ada Purwokerto, ada Jatilawang, Purwojati dan sebagainya. Tapi ada yang di luar kabupaten, Cilacap. Terus ada yang ke Tegal itu, terus ada Banjarnegara, Kebumen itu seperti itu. Jadi di sekian 260 orang perajin tahu yang ada di Kalisari itu tersebar, dan itu berangkatnya pun beda-beda. Ada yang berangkatnya udah jam 12 malam, pulang nanti sekitar jam 4 udah pulang. Kalau ada yang berangkatnya pagi jam 7, nanti jam 12 pulang. Kalau saya berangkatnya paling siang, jam setengah 9, pulangnya sekitar jam 1, jam setengah 2. Itu seperti itu. Kalau saya ke Purwokerto, kalau saya itu malah bukan menunggu bola, tapi menjemput bola. Karena saya itu keliling jadi mengisi tiap ada rumah makan, ada rumah sakit gitu. Berarti bukan untuk penjual pas. Bukan di pasar. Kalau di pasar kan menunggu bola. Kalau saya jemput bola. Legalitas juga sudah legalitas. Ada selaku kita UMKM punya NIB, ada halal, BPOM juga seperti itu, dan hak paten. Namun, di balik produksi tahu yang melimpah, tersimpan persoalan lingkungan yang tak bisa diabaikan. Limbah cair hasil pembuatan tahu dibuang di lokasi yang tak jauh dari dapur produksi. Tetapi, masyarakat Kalisari tak tinggal diam. Mereka memanfaatkan limbah tersebut sebagai biogas, energi alternatif yang kini digunakan untuk memasak di rumah-rumah warga. Di dalam bak besar, kedelai yang telah digiling perlahan direbus dalam suhu yang tinggi. Proses ini tidak menggunakan teknologi modern, melainkan masih memegang teguh cara tradisional. Api dinyalakan dari tumpukan kayu bakar yang disusun rapi di bawah tungku. Asap mengepul, mengisi udara dengan aroma khas kedelai yang mulai matang. Panasnya luar biasa, namun beginilah cara para perajin tahu Kalisari menjaga cita rasa yang autentik. Rebusan ini akan memisahkan sari kedelai dari ampasnya. Butuh ketelitian dan ketangguhan fisik, karena setiap langkah dikerjakan secara manual. Ini bukan sekedar memasak, ini adalah warisan budaya yang terus menyala, seperti api di bawah tungku itu. Hangat, menyala, dan penuh makna. Kalisari bukan hanya desa penghasil tahu. Kalisari adalah simbol ketekunan dan warisan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Di balik warna kuning cerah tahu Kalisari, tersembunyi proses alami yang menyehatkan. Kunyit segar digiling halus, lalu dibungkus oleh ibu-ibu setempat. Pewarna alami ini tak hanya mempercantik tampilan tahu, tapi juga menambah nilai gizi yang menjaga tradisi tanpa sentuhan bahan sintetis. Tak hanya menjadi sumber energi, tahu Kalisari juga menjadi sumber rezeki. Seperti apa kegiatan sehari-hari di rumah Putsi, Bi? Maksudnya apa ini? Ya, pertama saya nyuci tempatnya, ya mau dan tempatnya harus bersih semua, peralatannya dicuci sambil nunggu
proses tahunya selesai itu mateng. Udah kalau udah mau dicetak, tugas saya tinggal motong dan bungkus. Berapa orang yang bekerja di sini tuh? 2 orang. Sudah berapa lama ibu bekerja di sini? Saya udah sejak tahun 98 sampai sekarang berarti 27 tahun. Apakah semua pekerja berasal dari desa Talisari? Iya, rata-rata ya masih keluarga juga. Bagaimana pengaruh usaha tahu ini untuk rawat kita, Bu? Ya pengaruhnya ya positif ya. Bisa apa namanya? Bisa menghasilkan uang. Akhirnya buat kehidupan sehari-hari nggak bingung gitu. Apakah usaha tahu ini membantu perekonomian warga? Jelas sangat membantu. Apakah generasi muda tertarik meneruskan usaha ini tuh? Ya sebagian ada yang tertarik, sebagian ada yang enggak. Pada senangnya suka cari pengalaman di luar kota atau di luar negeri kemana. Ada yang seneng di sini mengembangkan usaha orang tua ya banyak. Di pasar-pasar sekitar, tahu ini menjadi komoditas utama. Para pedagang menjajakannya dengan penuh semangat, membawa cita rasa khas Kalisari ke tangan konsumen.